Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi saya habis duel dengan dukun ya sahabat. Ini dukunnya tadi sudah kabur dia. Saya sempat duel di sini. Dukunnya kabur dan ini peralatannya kayak kris, boneka santetnya ini ditinggal sahabat. Dia tadi sempat duel dari jarak jauh sana menyerang dia di sini. Ketika dia tepar sudah jatuh, mau saya dekatin dia langsung lari ke sana sahabat. Nah ini salah satu media-media yang digunakan si dukun-dukun itu. Ini kalau saya lihat ada krisnya ini sahabat. Nah krisnya ini lumayan dibilang besar juga ya sahabat ini. Mungkin ini salah satu keris peninggalan si gurunya, kalau enggak dia dapat narik ini sahabat. Soalnya kalau saya lihat dari besinya ini sudah besi-besi tua ini. Nah ini salah satu nih pusaka yang digunakan dukun untuk menyantet. Ini pusaka yang digunakan untuk menyantet. Energi dari keris ini digunakan untuk menyantet. Nah ini salah satu media bonekanya ini ya. Ini kalau saya pegang ini ya dari kain biasa ini sahabat. Nah ini ada lagi nih sahabat yang aneh nih. Nah ini kain tapi apa ya, ini kayaknya tali pocong nih kalau saya perhatikan ini. Nah ini sudah ada tanah-tanahnya ini, mungkin dia ngambil dari dalam kuburan ini tali pocong ini. Nah ini yang biasa saya temuin sahabat, ini digunakan untuk pesugihan tali pocong, ataupun kalau diikatkan di boneka ini bisa buat menyantet juga, yang pernah saya temui dukun-dukun yang telah lalu saya datangi. Nah ini ada sabuk juga ini sahabatnya ya. Mungkin ini sabuk ada kantongnya nih, nggak tahu saya buat apa gunanya. Nah ini ada keris lagi nih. Nah ini nanti kedua benda ini mau saya netralisir khodam-khodam yang ada di dalamnya ini sahabat. Ini kalau saya lihat ini ada energi juga ini kerisnya ini, tapi tidak seberapa ini energinya, masih kuatan yang ini sahabat. Nah ini ada kembang-kembang biasa ya, kalau dukun biasanya menggunakan kembang-kembang seperti ini. Ini mungkin buat sajen ataupun makanan si khodam jinnya itu ini sahabat. Nah, ini ada lilin ya, mungkin buat penerang dia ya. Nah ini tapi saya curiga ini tiga tali pocong ini, atau mungkin tali pocongnya buat kepala, buat leher, sama dia diambil semua ini sama si dukun ini. Soalnya ini kalau saya lihat talinya udah kotor ini, kayak dia ngambil dalam kuburan. Saya mau deteksi dulu sahabat, ini ada khodam apa di dalam ini, di dalam keris ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini lumayan sahabat, energinya lumayan besar juga nih. Nah, ini boneka saya mau deteksi dulu apakah ada sukma orang yang sudah dimasukkan si dukun ini ke dalam boneka ini. Kalaupun ada, saya mau kembalikan ini sukmanya. Bismillah. Tidak ada sahabat. Ini berarti si dukun ini belum menarik sukma di dalam ini. Mungkin kalau saya tadi terlambat ya, mungkin datangnya jam 12 malam, bisa jadi ini si dukun sudah menyantet ini. Karena tadi waktu saya serang itu dia sedang ritual di sini. Ya, sedang ritual ya, otomatis kalau sudah ada boneka kayak gini otomatis dia sedang menyantet sahabat. Nah, tapi sempat tadi saya serang jarak jauh, mungkin dia tidak mampu menahan energi serangan saya. Pas saya datangi ke sini dia langsung kabur. Nah, ini tali pocong ini. Benar-benar tali pocong ya. Sahabatnya kalau sudah diritualkan, saya merasakan energinya ini. Ini berarti tali pocong yang sudah diritualkan oleh si dukun ini. Iya, jadi sahabat ya, ini keris. Jadi kalau si dukun itu cara menyantetnya kayak gini sahabat. Ini boneka awalnya dia menarik sukma si korban itu dengan cara dia menggunakan, biasanya kalau dukun dengan foto, kalau nggak foto dia dengan menggunakan nama. Jadi cukup membacakan nama si korban ataupun foto. Biasanya kan kalau orang menyantet itu, orang yang mau nyantet itu biasanya bawa foto untuk foto si korban yang dituju. Nah, salah satunya dengan boneka ini. Jadi si dukun itu bisa memasukkan sukma orang ke dalam boneka ini. Setelah masuk, nah ini kan di sini ada khodam sahabat. Ini ada khodam jin. Di dalam benda pusaka ini ada jinnya. Lalu pusaka ini ditusukkan ke boneka. Nah, dia kalau sudah ditusukkan ke boneka ini, otomatis energi khodam yang ada di dalam pusaka ini menyerang si boneka ini. Si boneka ini yang diserang itu sukma daripada orang yang sudah ditarik oleh si dukun itu. Sukmanya sudah masuk ke boneka. Otomatis ketika ini ditusukkan di kepala boneka ini, maka si korbannya kepalanya yang sakit. Lalu kalau ditusukkan perutnya, maka si korban itu perutnya kesakitan. Nah, oleh karena itu sahabat, untuk melawan santet sebenarnya mudah ya, tidak sulit. Karena si dukun itu menggunakan kekuatan khodam jin yang ada di dalam pusaka ini. Dengan cara dia wujud alus menarik sukma masuk ke dalam boneka ini. Nah, bagi orang-orang yang senantiasa rajin berzikir, rajin berdoa, memohon perlindungan, maka si dukun itu tidak akan sanggup untuk menarik sukma orang-orang yang ahli ibadah tadi. Nah, sementara untuk sahabat-sahabat dengan kondisi badan kotor, jarang sholat ya, otomatis ketika si dukun itu menarik sukma, maka mereka sangat mudah sekali. Si dukun itu sangat mudah sekali menarik sukma orang-orang yang jarang beribadah. Otomatis
ketika manusia itu ditarik sukmanya masuk ke dalam boneka ini, mereka tidak bisa apa-apa. Tapi kalau bagi orang-orang yang rajin berzikir, menyebut asma Allah, rajin beribadah, maka si dukun itu tidak mampu untuk menarik sukma orang-orang itu. Kenapa dia tidak mampu? Karena ada suatu benteng bagi orang-orang yang rajin dalam beribadah. Allah membentengi suatu energi sehingga sehingga dukun yang ingin mencelakai orang yang ahli ibadah tadi, insya Allah tidak akan sampai. Nah, tapi kalau sukma seseorang sudah masuk ke dalam boneka ini, ya sudah. Kunci satu-satunya lewat media-media yang bagaimana ada doa-doa khusus untuk melawan santet tadi. Nah, bagi sahabat-sahabat, pesan saya jangan pernah takut yang namanya santet, jangan pernah takut yang namanya dengan jin. Itu wajib kita lawan. Bagaimana kita melawannya? Dengan cara kita rajin dalam beribadah. Bukan kita melawan dengan nafsu, dengan energi, tenaga, bukan ya sahabat ya. Untuk melawan santet itu sebenarnya kuncinya dengan cara kita rajin dalam beribadah, yang senantiasa mengingat Allah. Insya Allah dengan sendirinya segala bentuk negatif sebesar apapun itu tidak akan mampu menembus tubuh kita ya sahabat. Apalagi untuk melawan santet. Kalau bagi saya melawan santet itu mudah ya sahabat ya. Jadi kalau ada orang yang kena santet, datang kepada padepokan saya obati. Saya obati dan saya jelaskan juga, karena yang namanya santet itu tidak semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan jin. Terkadang orang yang sakit pikirannya, jiwanya, fisiknya mengatasnamakan santet ada juga ya sahabat ya. Tapi kalau saya pribadi, kebanyakan orang penyakit datang dari pikirannya, bukan dari santet. Kebanyakan ya sahabat ya, rata-rata orang sakit datang dari pikirannya. Pikirannya yang membentuk suatu penyakit dalam tubuhnya, sehingga rasa curiga itu muncul, membentuklah saya diserang orang, saya disakiti orang, akhirnya datang ke dukun. Ketika ada orang sakit datang ke dukun, maka langsung diklaim sama si dukun itu penyakitnya adalah santet. Nah, tapi kalau saya tidak sahabat ya, saya melihat dulu ini orang penyakit derita psikologis atau dia memang benar-benar kena gangguan gaib. Kalau orang-orang yang kena gangguan gaib, otomatis kita bacakan ayat-ayat Allah, kita ruqyah, maka dengan sendirinya jin-jin yang ada di badan ataupun penyakit-penyakit yang sifatnya non medis itu bisa disembuhkan. Allah yang menyembuhkan lewat media doa-doa. Tapi kalau penyakit derita psikologis, biasanya saya dengan metode menterapi pikirannya ya, memprogram pikirannya, membuang semua pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam tubuh pasien, lalu memasukkan suatu sugesti-sugesti positif agar manusia itu sadar bahwa penyakit itu datang dari pikirannya sendiri, bukan dari orang lain yang mengirimkan datang ke dukun menyantet dia, tidak ya. Tapi kalau datangnya ke dukun, otomatis penyakit apapun itu akan dikatakan santet. Nah, ketika dikatakan santet, yang lebih bahayanya lagi ada satu fitnah, yaitu si dukun mengucapkan ini yang menyerang orang dekat. Nah, otomatis si korban itu, si pasiennya itu otaknya berpikir untuk mencari orang-orang terdekat itu. Dan apabila menyimpan rasa kebencian pasien itu, maka tertujulah pada orang yang dimaksud tadi. Nah, akhirnya padahal orang yang dimaksud tadi tidak melakukan santet, tidak membenci dia, tidak menyakiti dia, tapi karena suuzon tadi, berprasangka buruk, maka jadilah fitnah. Nah, itu yang harus dijaga sahabat ya. Nah, ini media-media santet seperti ini memang bahaya sahabat kalau tidak ditangani atau dimusnahkan ya. Saya bukan memusnahkan pusakanya sahabat, tapi saya memusnahkan khodam yang ada di dalam ini nih, yang ada dalam pusaka ini. Nah, karena ini khodamnya tidak bagus ini. Kenapa saya bilang tidak bagus? Karena efeknya adalah jin kafir. Jin kafir yang kerjaannya ini kalau tidak menggoda manusia, dia menyakiti manusia. Sama kayak ini sahabat, cuman energinya lebih besar yang ini. Nah, ini nih.
Untuk sahabat-sahabat, siapa nih sahabat yang pernah disantet, pernah merasakan santet ya? Ini nanti mau saya bakar aja ini. Tali pocong ini lebih baik saya bakar aja biar tidak disalahgunakan lagi oleh si dukun. Boneka ini saya bakar juga. Nah, keris ini mungkin nanti saya bawa aja ini sahabat, tapi saya musnahkan dulu ini khodam-khodamnya, karena kalau nggak dimusnahkan dia akan mengganggu terus ini, bahkan bisa kembali ke majikannya lagi nih kalau ditarik. Oke sahabat, ini nanti akan saya musnahkan ini khodam di dalamnya, ini akan saya bersihkan semua ini. Dan ini sebagai penjelasan untuk kepada sahabat-sahabat semua ya, ini salah satu media-media yang digunakan oleh si dukun untuk menyantet. Ada tali pocong, ada keris, ada media boneka ya. Inilah media-media yang digunakan dukun untuk menyantet. Dan pesan saya untuk para sahabat, bagi sahabat-sahabat semua, tidak usah takut dengan benda-benda seperti ini. Ini sebenarnya tidak bahaya sahabat, tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau sahabat meninggalkan ibadah lalu digoda setan menjadi manusia kafir, itu yang bahaya ya. Oleh karena itu untuk sahabat-sahabat tetap waspada. Apapun yang terjadi dalam dunia ini adalah suatu ujian dan cobaan dari Allah. Pada intinya ketika manusia rajin beribadah ke jalan yang benar, maka dia akan tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang insya Allah suatu keburukan seperti ini akan ditinggalkan. Ketika punya masalah, dia akan datang ke ustadz, datang ke kiai meminta solusi, bukan datang ke dukun ya. Pesan saya itu. Kalau ada orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai, tapi permainannya itu permainan dukun yang dimainkan, itu saya bilang, tapi dukun berkedok ustadz atau berkedok kiai ya. Insya Allah mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat bisa menjadi orang yang paham dan orang yang lebih berhati-hati lagi agar tidak salah melangkah. Insya Allah ya sahabat ya. Mungkin mudah-mudahan edukasi ini cukup dulu untuk malam ini. Insya Allah nanti saya akan lanjutkan live-nya lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.